Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami dari kelompok 7 Data Analis akan menjelaskan tahapan per tahapan untuk menganalisis sebuah data sebagai pemenuhan tugas akhir. Pada video ini, saya Rina Rengganis dengan NIM 202431500498 akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana cara mendapatkan dataset dari Kaggle, terus mengunduhnya, menganalisis dataset, melakukan pengecekan data hingga menyiapkan dataset agar siap digunakan untuk proses analisis. Video ini sangat cocok bagi mahasiswa maupun pemula yang sedang belajar data analis, business intelligence, ataupun data mining. Jadi pastikan kalian nonton video ini sampai selesai ya. Mari kita mulai. Hal pertama yang harus dilakukannya adalah membuka browser. Kemudian pada kolom pencarian kita klik aja nih www.kaggle.com. Nanti akan kita simpan di deskripsi ya. Lalu tekan enter. Sebelumnya Kaggle ini merupakan salah satu platform terbesar yang menyediakan berbagai dataset untuk kebutuhan pembelajaran maupun penelitian. Selain dataset, Kaggle juga menyediakan notebook, kompetisi machine learning, serta komunitas data science dari seluruh dunia. Jika kalian belum memiliki akun Kaggle, silakan lakukan proses sign up terlebih dahulu menggunakan akun Google ataupun email ya. Namun jika sudah memiliki akun, cukup lakukan login saja. Untuk langkah keduanya, kita akan mencari sebuah datasetnya. Nah, setelah berhasil kita masuk ke halaman utama Kaggle ini nih, terus kita pilih menu dataset. Pada kotak pencarian, ketik aja apa yang sedang kalian cari. Misalnya di sini saya akan mencari data Superstore Sales dataset. Nah, setelah ketemu, lalu kita tekan enter aja. Tekan enter, langsung akan muncul beberapa dataset dengan nama yang hampir sama. Yang saya pilih ini dataset yang dibuat oleh Laiba Anwar ya, karena dataset inilah yang akan saya gunakan pada video ini. Nah, sebelum mengunduh dataset, kita bisa melihat beberapa informasi terlebih dahulu. Di antaranya ada nama dataset, terus jumlah data, terus ada jumlah file, terus ada format file, terus ada deskripsi dataset sama lisensi penggunanya. Hal ini itu penting ya, agar kita mengetahui apakah dataset ini sesuai dengan kebutuhan analisis kita. Nah, setelah kita udah melihat apakah datasetnya sudah sesuai dengan yang akan kita analis, kita langsung download. Ada di sini nih, ini download ya. Tunggu beberapa saat hingga proses downloadnya ini selesai. Biasanya file ini akan tersimpan dalam folder download dengan format zip. Nah, pada proses transformasi data ini yang akan dilakukannya seperti penambahan custom kolom dan proses calculate, menghapus kolom tidak penting, menghapus data kosong, mengganti nama kolom, menghapus data, menghapus aplikasi, format tanggal. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Safitri dengan NPM 202431500477. Jadi di sini saya akan melakukan transform data pada aplikasi Power BI. Nah, proses transformasi data yang akan saya lakukan yaitu ada penambahan custom kolom dan proses calculate, lalu menghapus kolom yang tidak penting, menghapus data kosong, mengganti nama kolom, mengubah tipe data, menghapus duplikasi, dan format tanggal. Baik, selanjutnya di sini saya mau mengambil data dari CSV. Data yang saya pakai ini yaitu Superstore Order. Langsung aja di open. Nah, di sini sudah terlihat isi dari data tersebut, ada kolom dan baris-barisnya. Langsung aja kita lakukan transform data. Baik, selanjutnya di sini sudah terlihat dari masing-masing kolom data tersebut. Yang pertama itu saya mau melakukan penambahan custom kolom dan proses calculate. Tapi sebelum itu pastikan dulu untuk tiap nama kolom-kolom ini tipe datanya itu sudah benar. Jadi yang pertama saya akan menambahkan custom kolom dan proses calculate. Yaitu yang pertama saya akan menambahkan custom kolom dengan memilih tab add column. Lalu saya pilih custom column. Nah, di bagian sini misalnya saya mau membuat tentang column shipping dice. Jadi
agar perusahaan ini memperoleh informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisis efisiensi proses pengiriman, seperti mengetahui rata-rata waktu pengirimannya atau membandingkan lama pengiriman dengan setiap transaksinya. Jadi di new column name ini bisa kita isi shipping days. Nah, lalu di custom column formula ini bisa kita masukkan rumusnya. Nah, di bagian sini, available column ini sebenarnya bisa langsung kita pencet aja ya, teman-teman. Misalnya di sini kita mau milih ship date. Nah, langsung kita insert, jadi kita nggak perlu ketik lagi. Dia akan muncul di sini. Lalu kita kurangkan dengan kolom order date. Nah, kita insert. Nah, kalau rumusnya sudah dimasukkan ke sini, bisa langsung diklik OK. Nah, otomatis penambahan kolom dan proses calculate ini muncul. Berarti ini kita menambahkan kolom dan melakukan proses calculate itu berhasil ya, karena di sini sudah terlihat ada angka-angkanya. Jadi proses ini merupakan contoh calculate, yaitu menghasilkan data baru berdasarkan data yang sudah ada. Karena kita tadi kan sudah mengambil dari data ship date dan order date. Selanjutnya di sini saya mau melakukan transformasi data selanjutnya, yaitu menghapus kolom yang tidak penting. Jadi dari kolom-kolom ini saya menduplikasi kolom year ini sebagai contoh penggunaan fitur duplicate column. Jadi setelah kolom hasil duplikasi ini saya hapus kembali karena tidak diperlukan ya dalam proses analisis. Jadi langsung aja bisa kita klik kanan, kita pencet dulu ini kolomnya, lalu kita klik kanan. Di bagian sini bisa kita bisa kita lihat ada remove, langsung aja diklik. Nah, otomatis kolom yang tadi itu sudah tidak ada di dataset ini. Jadi proses ini itu dilakukan agar langkah dataset ini tetap rapi dan hanya berisi kolom-kolom yang benar-benar dibutuhkan. Karena semakin sedikit kolom yang tidak relevan, maka proses pengolahan datanya kan juga lebih sederhana dan kitanya juga bisa lebih fokus. Selanjutnya di sini saya akan melakukan penghapusan data kosong. Nah, selanjutnya saya mau melakukan pengecekan apakah di dalam kolom-kolom ini terdapat data kosong atau nilai nol. Caranya itu kita bisa klik kolomnya. Lalu di sini kita bisa ke menu home, remove rows. Di bagian ini kita bisa klik remove blank rows-nya ini. Nah, otomatis nanti kita tahu nih data-data nol atau yang tidak ada itu sudah tidak ada. Tapi karena di sini tidak ada perubahan, berarti tidak ditemukan data kosong sehingga jumlah datanya tetap sama. Tapi langkah ini tetap ya dilakukan karena data kosong itu dapat menyebabkan hasil analisis menjadi kurang akurat atau bahkan bisa menimbulkan error. Jadi pengecekan data kosong itu merupakan salah satu proses penting dalam transformasi data. Nah, selanjutnya di sini saya mau melakukan mengganti nama kolom agar nama kolomnya itu lebih terlihat rapi. Misalnya di kolom order ID ini saya mau mengganti nama kolom. Jadi saya ubah, bisa diklik kolomnya, lalu diklik kanan pada mouse. Nah, di sini ada bagian rename, bisa dipencet. Misalnya kita ubah jadi order ID. Nah, otomatis dia akan terganti nama kolomnya. Terus misalnya di order date ini saya ganti juga jadi order. Nah, jadi dia akan otomatis terganti dan terlihat lebih rapi. Jadi dengan mengganti nama kolom ini supaya nama kolom itu menjadi lebih jelas, lebih rapi dan konsisten. Jadi dengan begitu nama kolom ini kan mudah dipahami. Jadi proses analisisnya pun akan menjadi lebih mudah. Selanjutnya di sini saya akan melakukan mengubah tipe data. Karena di beberapa file dataset itu seringkali nama kolom dengan tipe datanya itu belum sesuai. Karena kan perubahan tipe data ini penting ya dilakukan. Karena setiap jenis data itu pastinya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi di sini saya mau mengecek apakah kolom di sini sudah sesuai dengan tipe datanya. Sebagai contoh di sini ada kolom order date. Kita bisa lihat order date ini tipenya apa dengan klik kanan pada mouse. Nah, di bagian sini di change type ini bisa kita
lihat ternyata order date itu tipe datanya masih teks. Nah, bisa kita ubah menjadi date. Add new step. Nah, otomatis dia akan berganti. Karena sebelumnya kan tadi tulisannya ini kan di sebelah kiri ya. Nah, setelah kita lakukan perubahan tipe data, jadi isi-isi kolomnya ini sudah berubah ke kanan. Bisa kita cek lagi di change type. Nah, tipe datanya dia sudah berubah dari yang tadi teks menjadi date. Begitu juga dengan shift date, bisa kita klik kanan pada mouse, kita pilih change type. Nah, di sini kita ganti jadi tipe datanya berupa date. Nah, dia langsung berubah. Nah, jadi memastikan tipe data itu sudah sesuai merupakan salah satu langkah penting sebelum melakukan proses analisis. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan penghapusan data duplikat. Saya melakukan langkah ini kan karena terkadang suatu dataset itu memiliki data yang tercatat lebih dari satu kali. Nah, jadi kalau data duplikat ini tidak dihapus, hasil analisisnya juga dapat menjadi tidak akurat. Misalnya kayak jumlah penjualan bisa terhitung 2 kali, atau jumlah transaksinya juga menjadi lebih banyak dari kondisi sebenarnya. Nah, jadi di sini saya akan mengecek dan menghapus data duplikat. Caranya itu, kita bisa pilih kolom mana yang mau kita cek. Misalnya di sini customer name. Ini bisa kita ke menu home, lalu remove rows. Nah, di bagian sini ada tulisan remove duplikat, bisa langsung kita klik. Nah, nanti otomatis data-data duplikat itu sudah terhapus. Nah, pada dataset yang saya gunakan ini tidak ditemukan data duplikat, jadi tidak ada baris yang terhapus. Tapi meskipun begitu, proses ini tetap dilakukan agar memastikan bahwa setiap data itu bersifat unik dan hasil analisisnya dapat dipercaya. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya ingin memastikan format tanggal. Jadi di sini saya mau pastikan kalau kolom order date sama ship date ini sudah menggunakan tipe data date, bukan teks atau bukan wall number dan lainnya. Bisa dilihat di sini di kolom order date kita bisa klik kolomnya, lalu kita klik kanan pada mouse. Caranya sama seperti kalau kita mau merubah tipe data. Kita klik change type-nya, kita lihat oh ternyata di kolom order date ini tipe datanya sudah sesuai, yaitu menggunakan date. Berarti kolom order date ini sudah sesuai, lalu kita lihat pada kolom ship date. Caranya sama seperti tadi, kita lihat di change type-nya, tipenya juga sudah sesuai, yaitu date. Berarti ini sudah sesuai kolom-kolomnya. Memastikan tipe data ini khususnya format tanggal itu penting karena Power BI itu memerlukan format tanggal yang benar agar datanya itu juga dapat diolah berdasarkan waktu, misalnya untuk analisis per hari, per bulan, maupun per tahun. Selain itu, format tanggal yang sesuai juga membantu Power BI untuk melakukan pengurutan, pengelompokan, dan berbagai perhitungan yang berkaitan dengan tanggal. Jadi memastikan kolom-kolom seperti order date dan ship date ini sesuai dengan tipe datanya yaitu date itu sangat penting banget untuk dilakukan. Nah, dengan seluruh proses transformasi yang sudah dilakukan tadi, data menjadi lebih bersih, lebih konsisten, dan siap digunakan untuk tahap analisis serta pembuatan visualisasi di Power BI. Baik selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya Fatima Zahra dengan NIM 2024 3150490 akan melanjutkan mengenai pengerjaan merge query dan relationship. Sebelum itu, saya akan masuki file. Lalu dilanjut ke transform data. Nah, setelah ini saya akan merapikan setiap kolom ada di setiap tabel dengan cara mengganti tipe datanya. Menjadi decimal number di bagian diskon, lalu di bagian profit juga menjadi decimal number, kemudian di bagian shipping cost menjadi decimal number. Lalu pada menghapus bagian-bagian yang mungkin di bagian selanjutnya di bagian shipping order juga di grafik bagian bawahnya, lalu di bagian shipping cost
tipenya diganti menjadi decimal number. Begitu juga dengan table product. Karena dia namanya column, jadi diganti dengan menggunakan first row as head. Nanti bagi kategori juga. Setelah semua dirapikan, selanjutnya close and apply. Lalu lanjut ke bagian model view. Saya memilih semua teman-teman karena to that addressable product shipping kategori digunakan oleh banyak data transaksi seperti orders. Baik itu untuk bagian basis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan bagian experience. Pertama, masukkan dulu datanya. Saya akan merapikan kembali tabel-tabelnya. Adapun proses pengerjaan level bar yaitu setelah ini semua selesai, dilanjut membuat experience-nya. Saya akan melakukan left join, menghubungkan bagian product ID, product ID di bagian per order. Join-nya menjadi left footer. Nah, di bagian ini bagian spiral. Lanjut di bagian factory. Query S1 bagian menghubungkan order dengan order selanjutnya melanjutkan bagian order.
langsung semua selesai. Setelah semua selesai, lanjut terus yaitu pengerjaan relasi dan merge query pada data software. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulianti Zahra dengan NPM 2024-31500-524. Nah, pertama-tama kita akan membuat judul dashboardnya terlebih dahulu dengan cara kita bisa memilih textbox di sini. Kita bisa atur. Sekarang kita tinggal masukkan nama dashboard yang kita ingin berikan. Di sini saya akan memberikan nama dashboard kinerja penjualan global superstore. Ini bisa diatur bisa disesuaikan ya. Terus ini kita atur. Kita juga bisa mengganti backgroundnya. Di sini saya akan mencoba untuk mengganti backgroundnya jadi agak lebih pink. Dan font colornya saya akan ganti ke warna putih. Bisa disesuaikan lagi. Setelah kita sudah membuat judul terkait dari dashboardnya itu, kita bisa lanjut masuk ke dalam visualisasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke visualisasi pertama, yaitu di sini saya ingin membuat total penjualan dan visualisasi tentang total profit gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan visualisasi dari cart. Jadi kita bisa pilih cart di sini. Lalu kita akan pilih di sini ya, datanya itu adalah di sini kan karena saya ingin mengetahui total penjualan, jadi saya akan klik sales. Nah, di sini udah terlihat ya. Nah, untuk memastikan apakah ini sudah total atau belum, kita bisa lihat dari data labelnya ya, itu adalah sum of sale. Kita bisa edit juga di sini. Kita bisa edit namanya sih untuk penanda ya. Total kita atur fontnya mau berapa dan juga kira-kira background yang digunakan. Sini saya akan pakai warna hijau. Memang color itu warna putih. Digunakan pasti efek visual bordernya di warna hijau seperti ini. Saya juga akan kasih value-nya ini ada di tengah dan bisa ada sedikit diperbesar. Setelah saya buat tengah aja. Oke. Di sini saya sudah membuat bagian visualisasi tentang total penjualan, di mana kita memakai data sales tuh, karena kita ingin melihat total penjualannya. Lanjut kita akan masuk ke dalam
Lanjut kita akan masuk ke dalam total profit. Di sini sama, saya masih memakai uh, visualisasi card ya. Namun di sini kita akan memilih datanya adalah profit. Pastikan juga bahwa value itu adalah sum ya, bagian atau jumlah. Di sini kita akan mengedit juga terkait title-nya. Kita akan tulis kita atur, kita kira-kira berapa tadi, ini berapa, 15, kita pakai 15 saja. Lalu text colornya dan background bisa disesuaikan, sudah warna hijau. Lalu untuk visual bordernya juga sama, warna hijau. Dengan visualnya itu di sini value-nya saya akan taruh ke tengah, jadi perbesar. Nah di sini sudah terlihat ya visualisasi terkait total penjualan itu ada di 7,84. Waduh, dikata jadi kan. Nah di sini terlihat ya bahwa sudah terlihat visualisasi dari total penjualan dan total profit. Lalu kita akan lanjut ke dalam pembuatan visualisasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam visualisasi yang ketiga, yaitu ada tren atau perkembangan penjualan berdasarkan bulan. Nah kali ini saya akan memakai visualisasi line chart, karena di sini sifatnya kita ingin melihat grafik ya. Nah untuk data yang kita pilih itu terdapat sales dan order date. Nah order date itu kita akan pilih di bagian mana? Nah, jadi berdasarkan bulan ya tadi kita tulis. Dan setelah ini kita bisa edit terlebih dahulu. Seperti ini saya ingin melihat data labelsnya, dimana menunjukkan angka ya, angka dari setiap grafiknya. Lalu saya bisa edit juga bagian timeline-nya. Di sini kita edit. Bisa adjust kira-kira warnanya apa. Saya pakai warna merah. Di sini juga berwarna merah sini. Dengan visual bordernya pertama di merah. Nah, seperti ini terlihat ya visualisasi dari perkembangan atau tren penjualan berdasarkan bulan yang disajikan oleh Superstore. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke visualisasi selanjutnya. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam pembuatan visualisasi dari penjualan berdasarkan subkategori produk dan segmen pelanggan. Nah di sini saya akan memakai stack column chart. Kita bisa lihat sini. Sini saya akan memakai visualisasi ini dengan data yang dipilih adalah sales sebagai y-axis, lalu juga ada segmen sebagai legendnya, atau kita bisa ubah dulu. Di sini y-axis itu adalah sales dan x itu adalah subkategori. Lalu kita akan kasih segmen ini sebagai legend. Di sini terlihat ya teman-teman untuk visualisasinya. Di sini kita tinggal edit aja. Saya akan kasih data label lagi. Mungkin kurang terlihat ya. Adjust dulu. Lalu di sini saya akan edit juga title-nya, yaitu penjualan
tinggal diatur aja kira maunya berapa, text colornya apa, dan backgroundnya seperti apa. Ini saya ambil warna orange, bordernya juga sama warna orange. Ini sudah terlihat ya teman-teman untuk terkait visualisasi data yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke visualisasi yang lalu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan visualisasi dari kontribusi penjualan menurut segmen pelanggan. Gitu. Nah, kali ini saya akan memakai visualisasi pie. Dengan data yang digunakan itu adalah sales sebagai values dan segmen sebagai legendnya. Oke, sudah terlihat. Di sini saya akan edit dulu. Kita bisa mulai dari title-nya. Title itu adalah kontribusi penjualan menurut disesuaikan juga terkait dengan backgroundnya. Kasih sudah buat teknik di sini. Ini sudah terlihat ya teman-teman visualisasi dari kontribusi penjualan menurut segmen. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan visualisasi dari keuntungan berdasarkan pasar. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan visualisasi cluster bar chart. Jadi kita cek dulu. Ini dia. Nah, untuk keuntungan berdasarkan pasar ini, data yang kita butuhkan itu adalah profit sebagai x-axis dan market, kita cari dulu market sebagai y-axis. Di sini sudah terlihat ya teman-teman. Nah, pada kali ini saya ingin membuat jadi top 3 gitu. Saya ingin melihat 3 yang paling terbanyak gitu. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam filter. Di sini kita masuk ke dalam filter on this visual, yaitu di market. Nah, di sini ada filter type-nya teman-teman. Kita bisa pilih dulu di sini karena kita ingin melihat peringkat ketiganya gitu, top 3-nya. Kita bisa pilih top 10. Kita bisa pilih juga select option-nya adalah market. Lalu kita apply filter. Nah, dia seperti ini. Nah, sini kita bisa edit juga. Title-nya tadi adalah keuntungan berdasarkan warna dan font, ukuran fontnya. Sini saya akan pakai warna ini untuk background dan warna ini. Backsnya juga sama. Serta efeknya visual border berwarna ungu. Lalu juga ada labelnya di sini kita pakai juga. Kita bisa pilih tadi. Nah, berikut ini visualisasi yang menunjukkan keuntungan berdasarkan pasar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam visualisasi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembuatan visualisasi dari kinerja penjualan berdasarkan kategori produk. Nah, kali ini saya akan memakai visualisasi matrix. Kita pilih dulu visualisasinya. Lalu, data yang dibutuhkan untuk membuat visualisasi ini, kita punya
values ya, valuesnya itu ada di sales, profit, dan quantity. Jadi kita klik dulu sales, profit, dan quantity. Nah di sini value-nya ya, value-nya sini. Dan untuk rows-nya kita akan pilih kategori. Ini kita juga bisa kita drag ya teman-teman. Nah di sini bisa terlihat seperti ini. Nah ini kita juga bisa menambahkan info juga ya agar lebih jelas. Di sini adalah si harga penjualan tidak ada title-nya. Bisa juga edit tadi seperti background dan ukuran. Saya akan pakai warna lilac atau lavender. Visual buat dari pasangan di sini. Sudah cukup, kita bisa pakai ini. Sekarang kita lanjut ke dalam pembuatan visualisasi dari jumlah pesanan berdasarkan metode pengiriman. Nah, untuk membuat visualisasi ini, di sini saya akan memakai visualisasi dari donut shop. Kita drag dulu. Untuk letak-letaknya nanti kita bisa rapikan lagi. Nah, untuk pembuatan jumlah pesanan berdasarkan metode pengiriman ini, kita akan menggunakan data order ID dan ship mode. Nah, untuk kita pilih dulu ya untuk order ID-nya. Order ID-nya kita pilih. Order ID kita akan taruh di values dan kita klik ship modenya sebagai legend. Nah, di sini sudah muncul. Sekarang kita tinggal lagi kalau title kita akan pakai berdasarkan saya sesuaikan lagi saya akan menggunakan minus eskalasinya yang berarti dan visual dia kedepannya itu ada di minus juga seperti ini. Bisa terlihat ya visualisasi dari grafik jumlah pesanan berdasarkan. Nah, selanjutnya kita akan membuat slicernya ya. Nah, di sini saya akan membuat dua slicer, yaitu slicer berdasarkan bulan dan kategori. Gitu. Nah, sekarang saya akan membuat slicer bulannya terlebih dahulu. Sekarang udah muncul. Lalu kita bisa ke setting, kita bisa pilih drop down. Jadi kita bisa pilih berdasarkan bulan yang ingin kita lihat lah grafiknya. Lalu kita bisa kasih visual bordernya di warna abu-abu sedikit ya. Lanjut kita pilih slicer lagi untuk membuat slicer selanjutnya itu bagian kategori. Pertama satunya kita drag down saja ya. Sama kita edit visual bordernya kita di abu-abu. Nah, dengan menggunakan slicer ini kita jadi tahu kira-kira grafik setiap bulannya itu seperti apa sih. Dan begitu juga dengan kategorinya furniture, listrik, supplies, dan teknologi.
begitu juga bisa pilih di bulan apa, jadi bisa saling combine bersamaan seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan insight dan rekomendasi, di sini saya akan menjelaskan dulu hasil dari analisis dari dashboard yang telah dibuat gitu. Nah, sebelum dashboard ini terbentuk, sebelumnya kan kita akan membuat story dashboardnya gitu, dimana story dashboard ini kita mempertanyakan gitu, apa aja sih yang bisa kita sajikan ke dalam dashboard tersebut lewat dataset yang telah dipilih gitu. Dimana dalam pembentukan dashboard ini tuh kami sudah menentukan beberapa bagiannya, yaitu adalah kita menanyakan nih kira-kira bagaimana performa bisnis secara keseluruhan dari global superstore ini gitu, dari retail superstore ini. Terus juga bagaimana tren atau perkembangan penjualan setiap bulannya, lalu juga kategori dan kategori produk mana yang memiliki kinerja terbaik gitu. Lanjut juga dengan pasar mana yang menghasilkan keuntungan terbesar, dan juga segmen pelanggan mana yang paling berkontribusi, lalu juga ada metode pengimaran apa yang paling banyak digunakan. Dan alhasil dari semua bentuk-bentuk pertanyaan tersebut jadilah dashboard dengan data-data yang telah disajikan ini, yang telah divisualisasikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan hasil analisis dari dashboard yang telah kita olah gitu. Nah, seperti yang terlihat ya, berdasarkan dashboard yang telah dibuat, di sini kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan perusahaan ini memiliki total penjualan sebesar sekitar 7,8 juta sekian, dengan total keuntungan sebesar kurang lebih tuh ada di 5 miliar ya gitu, atau di 4,5 miliar sekian. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa perusahaan secara umum mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas penjualan ini tuh. Nah, selanjutnya, jika kita lihat dari tren penjualan atau perkembangan penjualan, kita bisa melihat bahwa penjualannya itu mengalami kenaikan dan penurunan gitu di sepanjang tahun. Nah, penjualan terendah itu ada di bulan Februari di sekitar 0,34 juta gitu. Nah, untuk penjualan tertingginya itu ada di bulan November dengan angka 0,99 juta gitu. Nah, jadi setelah sempat menurun pada bulan Juli gitu, penjualan ini kembali meningkat hingga mencapai puncaknya di bulan November gitu. Nah, kemudian kita lanjut berdasarkan kategori produk, kita bisa melihat ya bahwa kategori office supplies itu menjadi kategori dengan total penjualan dan jumlah produk terjual paling tinggi gitu, yaitu sebesar 2 juta 2,7 juta, dengan total itu ada di 108 unit sekian. Nah, juga di situ sementara itu kategori teknologi juga menjadi penyumbang keuntungan terbesar, yaitu sebesar 3,9 miliar. Di sisi lain, kategori furniture itu masih mengalami kerugian sebesar 181 juta. Nah, meskipun hal ini tuh tetap memiliki nilai penjualan yang cukup besar gitu. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa tingginya penjualan belum tentu menghasilkan keuntungan yang tinggi gitu. Nah, selanjutnya kita beralih ke keuntungan berdasarkan pasar ya. Nah, jika dilihat dari berdasarkan pasar, wilayah Lantam ini memberikan keuntungan terbesar, yaitu di sekitar 2,8 miliar. Nah, diikuti oleh US juga sebesar 1,8 miliar, sedangkan Europe itu ada memberi keuntungan yang paling rendah, yaitu sekitar 0,1 miliar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa performa keuntungan di setiap wilayahnya itu masih berbeda-beda. Nah, kita lanjut dari segi segmen pelanggan, segmen customer itu memberikan kontribusi penjualan terbesar, yaitu sekitar 51,79% dari total penjualan gitu. Nah, kemudian disusul oleh segmen corporate di sini, yaitu sebesar 30,24% dan home office sebesar 17,97%. Nah, hal ini tuh menunjukkan juga nih bahwa pelanggan dari segmen konsumen
konsumer ini merupakan kontributor utama terhadap penjualan perusahaan gitu. Nah, terakhir kita masuk ke dalam jumlah pesanan berdasarkan metode pengiriman. Nah, berdasarkan metode pengirimannya, sebagian besar pelanggan memiliki standar class, yaitu sekitar 60% dari seluruh pesanan gitu. Nah, setelah itu diikuti oleh second class, first class, dan yang paling sedikit itu digunakan adalah same day gitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan ini ternyata lebih banyak memilih metode pengiriman standar dibandingkan dengan layanan pengiriman yang lebih cepat. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki performa penjualan yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan gitu, seperti kategori furniture tadi yang masih mengalami kerugian, serta perbedaan kontribusi keuntungan di setiap wilayahnya. Nah, hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif lagi pada periode selanjutnya. Setelah kita membahas hasil analisis ini, sekarang kita bisa masuk ke dalam pembahasan insight dan rekomendasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis dan insight yang telah diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan. Rekomendasi pertama itu adalah melakukan evaluasi terhadap kategori furniture, karena kategori ini masih mengalami kerugian. Perusahaan perlu meninjau kembali faktor-faktor seperti strategi harga, pemberian diskon, maupun biaya operasional agar kategori tersebut dapat memberikan keuntungan. Rekomendasi kedua itu, perusahaan perlu mempertahankan bahkan mengembangkan kategori teknologi, karena kategori ini memberikan keuntungan paling besar. Langkah yang dapat dilakukan antara lain menambah variasi produk, menjaga ketersediaan stok, serta memperkuat strategi promosi. Nah, selanjutnya itu untuk kategori office supplies, perusahaan perlu memastikan ketersediaan stok tetap terjaga, mengingat kategori ini memiliki volume penjualan yang tinggi. Pengelolaan persediaan yang baik akan membantu memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Dari sisi wilayah, perusahaan juga disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran di pasar EU agar kontribusi keuntungannya dapat meningkat. Nah, sekaligus tetap mempertahankan performa pasar LATAM yang saat ini menjadi penyumbang keuntungan terbesar. Nah, kemudian perusahaan dapat meningkatkan strategi pemasaran untuk segmen corporate dan home office, misalnya melalui program promosi atau penawaran khusus, sehingga kontribusi kedua segmen tersebut dapat semakin meningkat. Nah, terakhir, karena standar kelas merupakan metode pengiriman yang paling banyak digunakan pelanggan, perusahaan perlu terus menjaga kualitas layanan pengiriman lainnya juga dapat dievaluasi agar semakin menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan menerapkan rekomendasi tersebut, diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kinerja penjualan, memperbesar keuntungan, serta memperkuat daya saing bisnis di berbagai pasar. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dashboard yang telah dilakukan, terdapat beberapa insight penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Insight pertama, meskipun perusahaan secara keseluruhan berhasil memperoleh keuntungan, ternyata tidak semua kategori produk memberikan hasil yang sama. Kategori teknologi menjadi penyumbang keuntungan terbesar, sedangkan kategori furniture masih mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya nilai penjualan belum tentu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Insight kedua itu, kategori office supply menjadi kategori dengan jumlah penjualan dan volume produk terjual paling tinggi. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa produk pada kategori tersebut memiliki permintaan yang stabil dan menjadi salah satu penyumbang utama aktivitas penjualan perusahaan. Insight ketiga itu, dari sisi wilayah pemasaran, LATAM merupakan pasar dengan keuntungan terbesar, sedangkan EU masih memiliki keuntungan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa performa bisnis di setiap wilayah belum merata dan masih terdapat pasar yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Nah, insight berikutnya itu berasal dari segmen pelanggan.
Nah, berdasarkan dashboard, segmen consumer memberikan kontribusi penjualan terbesar dibandingkan segmen corporate maupun home office. Artinya, sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari pelanggan individu sehingga segmen ini menjadi target pasar utama perusahaan. Insight terakhir itu dari sisi metode pengiriman. Mayoritas pelanggan memilih standar kelas. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan cenderung memilih layanan pengiriman yang lebih ekonomis dibandingkan layanan yang lebih cepat. Nah, berdasarkan berbagai insight tersebut, perusahaan dapat menentukan strategi bisnis yang lebih tepat untuk meningkatkan performa penjualan maupun keuntungan di masa mendatang.